Dan sekali lagi kita berharap kalau memang kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam aktivitas politik, maka negara harus segera memberikan kepastian status bagi perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara pemerhati desa dimanapun berada. Yang pertama dan yang utama tentu saya selalu berdoa agar saudara-saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa dalam pelayanan di masyarakat desa dan pengabdian diri di desa untuk mencapai kemajuan desa yang selanjutnya desa menjadi sejahtera. Saudara, beberapa kesempatan yang lalu kita bicara tentang nasib revisi Undang-Undang Desa, revisi PP. Hari ini saya ingin mengulas tentang kontestasi politik di tahun 2024 ini. Hidangan yang tersedia untuk tahun politik 2024 adalah pemilihan calon DPRD Kabupaten, pemilihan calon DPRD Provinsi, pemilihan calon DPR RI, pemilihan calon anggota DPD RI, dan menu utamanya adalah pilihan presiden. Seperti yang kita tahu bahwa kandidat presiden itu sudah ada, yakni pasangan nomor 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian pasangan nomor 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itulah menu pemilu tahun 2024. Kita semua tentu baik yang di kota yang di desa harus menyantap menu itu. Dan tentu saja santapan yang dimaksud adalah memanfaatkan momen politik ini untuk memilih calon wakil kita, calon pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Saudara, pemilu adalah sebuah proses perebutan kekuasaan agar apa yang menjadi keyakinan masing-masing kontestan dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan, yang kesemuanya dapat dipastikan untuk keadilan, untuk kesejahteraan, dan untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Nah, namun ada yang unik di setiap pemilu itu adalah keberadaan kepala desa dan perangkat desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Desa pasal 51, dapat dipastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi 1 pengurus politik, 2 terlibat aktif dalam kampanye, dan menjadi tim sukses manapun. Belum juga di ketentuan Undang-Undang Pemilu pasal 280 bahwa kepala desa dan perangkat desa menjadi objek yang tidak boleh terlibat langsung dalam pemilu ini. Memang sangat ironis saudara-saudara, karena kalau kita cermati bahwa kepala desa itu adalah jabatan politik. Kepala desa menduduki jabatannya karena sebuah proses yang disebut dengan pemilihan kepala desa. Mereka berkontestasi, kemudian dipilih oleh rakyat yang kemudian dia menduduki jabatan kepala desa. Sama persis dengan jabatan bupati, gubernur, dan presiden. Dalam posisi yang sama, mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Yang membedakan, kalau kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, menjadi tim sukses atau terlibat dalam kampanye, maka tidak demikian dengan bupati, dengan gubernur. Mereka sama-sama dipilih oleh rakyat, tetapi dalam momen politik mereka diberi kesempatan dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan saluran politiknya sesuai dengan partai atau kandidat yang diyakininya. Nah,
sementara kepala desa dilarang terlibat aktif dalam kontestasi politik. Nah, itulah kemudian kepala desa dan perangkat desa begitu sangat istimewa di dalam proses politik, hingga kemudian seperti yang saya sebut di awal, jabatan kepala desa yang notabene seperti jabatan bupati dan gubernur dan presiden, tetapi hak-hak politiknya tidak seperti yang dimiliki oleh bupati, gubernur, dan presiden. Nah, begitu juga dengan perangkat desa. Status perangkat desa sampai saat sekarang ini tidak jelas. PNS juga bukan, P3 juga bukan, ASN juga bukan. Perangkat desa ya di sebuah profesi yang pada zaman dahulu kala disebut dengan pamong tiso. Pamong tiso. Dia merupakan birokrasi yang ada di desa. Tapi hak-haknya sebagai sebuah profesi, perangkat desa ini sama sekali tidak seperti profesi-profesi yang lain. Begitu negara hadir sangat kuat di profesi yang lain seperti PNS, ASN, TNI, dan Polri. Tetapi perangkat desa ini sungguh benar-benar belum ada kepastian bajunya itu apa. Meski kalau sepintas kita lihat bajunya itu mirip PNS, tapi bisa dikatakan adalah PNS gadungan. Mirip ASN, tapi juga seperti ASN gadungan, dan mirip juga P3K. Tapi faktanya perangkat desa belum memiliki kejelasan status. Nah, itulah kemudian sebenarnya patut dipertanyakan dalam posisi yang tidak jelas statusnya, kenapa perangkat desa dilarang terlibat aktif dalam kontestasi politik. Ini yang benar-benar menjadi persoalan sebenarnya bagi kepala desa dan perangkat desa. Nah, kemudian pada saat proses pemilu ini, menurut undang-undang, maka kepala desa dan perangkat desa harus diam. Jadi meskipun dia punya hak politik, dia hanya bisa menggunakan haknya sendiri untuk memilih, tanpa dia harus mengajak atau mengarahkan warganya. Sementara warga itu biasanya di desa itu selalu meminta pertimbangan kepada kepala desanya, kepada perangkat desanya, tentang bagaimana mereka harus memilih, siapa yang harus dipilih, apa alasannya memilih yang harus dipilih. Sehingga masyarakat desa itu benar-benar memenuhi atau menggunakan haknya dengan tahu maksudnya. Meski ada beberapa tokoh yang mengatakan rakyat sekarang kita itu sudah pintar, tetapi fakta di lapangannya tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh para tokoh. Masih banyak sifat warga masyarakat desa itu adalah memiliki sifat paternalistik dan pragmatik. Jadi dalam ketentuan, dalam event politik itu, pragmatisme itu masih ada dan paternalistiknya juga masih. Dan biasanya memang kepala desa dan perangkat desa menjadi tokoh yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada warga pedesaan itu siapa yang harus dipilih dan kenapa harus memilih yang bersangkutan. Nah, biasanya kepala desa dan perangkat desa memiliki alasan-alasan, oh kita harus memilih partai A, caleg X, karena alasannya partainya sangat peduli dengan desa, program-programnya sangat pro desa, dan terbukti juga caleg-caleg yang diusung dan yang pernah duduk itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap desa. Sehingga sekali lagi sangat disayangkan memang dalam kejelasan status yang masih belum jelas, perangkat desa dan kepala desa tidak diberikan ruang politik untuk menggunakan haknya. Berbeda manakala negara sudah memberikan kejelasan status bagi kepala desa dan perangkat desa dan memberikan hak-haknya, kemudian negara melarang aktivitas politik
kepala desa dan perangkat desa seperti ASN, PNS, TNI, dan Polri. Jadi itu kira-kira yang saat sekarang ini menjadi sorotan kita bersama. Perangkat desa itu belum jelas statusnya, tetapi dalam event politik aturan yang mengatur seperti perangkat desa itu seperti PNS, TNI, Polri, dan ASN. Sangat sedih memang. Dan sekali lagi kita berharap kalau memang kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam aktivitas politik, maka negara harus segera memberikan kepastian status bagi perangkat desa. Apakah perangkat desa itu adalah ASN, P3K, PNS, atau tetap perangkat desa di mana hak-haknya sebagai perangkat desa negara hadir memberikan kesejahteraan seperti gaji, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dan hak-hak normatif yang diterima oleh PNS, TNI, dan Polri. Itulah kira-kira saudara-saudara keanehan yang disandang oleh kepala desa dan perangkat desa. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.